Selamat pagi, Shalom. Haleluya, saya percaya kita semua sehat, amin. Karena penyertaan Tuhan ada selalu buat hidup kita, haleluya. Mari kita awali ibadah hari ini dengan doa. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan hari ini Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini, kami dapat melayani Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami Yesus. Biar hari ini Tuhan, kami boleh layak untuk datang di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami rindu Tuhan untuk menyembah, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada buat kami di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan di dalam sumber kehidupan.
tiada yang lebih indah. Haleluya. Tiada yang lebih indah selain hadiratmu. Kemuliaanmu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang kami minta, satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu. Merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Oh Yesus, oh kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Kau menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu melingkupi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan selalu melingkupi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat sukacita, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Untuk keluarga kami Tuhan, untuk pekerjaan kami Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sukacita Tuhan ada buat kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami serahkan seluruhnya Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan saat-saat ini Tuhan kami lebih bersungguh-sungguh padamu Tuhan. Biarlah iman kami boleh bertambah Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh semakin rendah hati Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu saat ini menjamah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tidak pernah melewatkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Roh Kudus.
Pada saat ini Tuhan kami akan bersorak-sorai, kami akan bersuka cita untuk Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pakai berdiri, kita akan sorak-sorai sukacita. Mari sama-sama kita katakan, tidak melukiskan kasih-Mu yang Dia berikan buat hidup kita. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Yesus namanya. Amin. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Haleluya. Karya termegang, tiada bandingannya. Katakan dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu. Amin. Setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau berkata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Katakan tak terlukiskan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegang, karya termegang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau berkata atas semesta. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Kau berkata atas semesta. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Yesus kita dahsyat, Yesus kita ajaib, Yesus kita luar biasa. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah yang besar. Kami bangga punya Allah yang agung, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat sukacita hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau urapi kami Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun Tuhan, firman-Mu hari ini Tuhan berasal dari Engkau saja Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Senang kembali bersama-sama dengan saudara. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan kita, Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka dalam Lukas 15.
Lukas 15 ayat 11 sampai 32 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi punya 2 anak ya, yang sulung dan yang bungsu. 2 anaknya laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Jadi si bungsu itu minta harta haknya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia, si bungsu ini, menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi yang menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya ulang lagi, kata ayahnya kepadanya, anakku, kepada anak-anak sulung itu, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Perikopnya tentang anak yang terhilang, ya saudara. Saudara, siapakah yang dikategorikan sebagai anak yang hilang? Ya,
Mungkin kita mengira-ngira bahwa anak yang hilang pasti si bungsu, ya, karena dia yang pergi dan menghabiskan hartanya. Atau mungkin saudara punya pikir juga, wah si sulung, ya, tidak tahu alasannya, ya. Atau mungkin pikiran kita, oh kedua-duanya adalah anak yang terhilang, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus pagi hari ini bahwa pengertian anak, ya, atau anak yang hilang bisa saja berhubungan dengan kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan jemaat atau pelayanan di dalam gereja ataupun gereja itu sendiri, ya. Kalau kita berbicara gereja itu berarti adalah saudara dan saya, katakan amin. Kita orang-orang percaya disebut gereja, yang juga disebut sebagai anak-anak Allah. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kita pun sebagai anak bisa menjadi terhilang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, situasi saat ini memang bisa membuat kita menjadi terhilang, ya. Situasi pandemi COVID ini, ya, membuat kita menjadi terhilang. Saudara, kalau berbicara mengenai orang yang terhilang atau anak yang hilang, tekanannya sebenarnya bukan karena orang tersebut tidak ke gereja. Jadi kalau orang dibilang yang terhilang itu belum tentu orang tersebut tidak ke gereja, atau tidak dekat dengan Tuhan, atau tidak pernah ibadah, atau ikut kebaktian. Saudara, pagi hari ini harus saya katakan bahwa arti dari orang yang terhilang adalah hati orang tersebut bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kenikmatan dunia yang telah merampasnya. Dan sekali lagi, orang yang terhilang, ini masalah hati, saudara, ya. Saat ini hati saudara ada di mana? Hati saudara untuk dunia, fokus kepada dunia, atau hati saudara tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15b, saudara buka 1 Yohanes 2 ayat 15b. Demikian firman Tuhan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang tersebut. Ya, jika orang itu mengasihi dunia, artinya hatinya terikat kepada dunia, maka kasih akan Bapa, hatinya kepada Bapa itu tidak ada pada orang tersebut, karena sudah terikat pada dunia. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan bahwa orang yang mengasihi dunia itu berarti menjadikan dirinya itu musuh Allah. Saudara, ya, kenapa dia jadi musuh Allah? Karena ia tidak setia dan dia menduakan Allah, menomorduakan Allah dan menduakan Allah. Karena sebagian terikat dunia dan dia sebagian mau berusaha untuk dekat kepada Allah. Allah tidak suka itu, ya. Orang yang mengasihi dunia itu akan menjadikan dirinya itu musuh Allah. Amin, saudara. Biarlah pagi hari ini saudara diingatkan dan disadarkan kembali oleh firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita baca kisahnya yang tadi dalam Lukas 15, bahwa anak sulung tadi yang tidak seperasaan dengan, tidak sepikiran dengan ayahnya, dikatakan juga sebagai anak yang terhilang. Ya, tidak hanya si bungsu saja. Jadi tadi pertanyaannya berarti kedua-duanya bisa menjadi anak yang terhilang. Mari kita pelajari mengapa si sulung menjadi anak yang terhilang, ya. Di dalam Lukas 15 nanti saudara baca lagi di dalam ayat 28 sampai 31, ya. Dikatakan tadi bahwa si sulung itu selalu bersama-sama dengan ayahnya. Setiap hari dia bersama-sama dengan ayahnya. Setiap hari dia menikmati apa yang dipunyai ayahnya. Tetapi hatinya, perasaannya ternyata tidak menyatu dengan sang bapa, dengan ayahnya. Si sulung tidak mengerti pikiran dan perasaan ayahnya.
Jadi hati si sulung itu tidak diserahkan kepada ayahnya. Dia menikmati apa yang ayahnya punya, tetapi hatinya tidak diserahkan kepada ayahnya. Ini juga menjadi gambaran dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya yang bergereja, yang punya jadi jemaat gereja, tetapi hatinya masih sangat mencintai atau tergantung dengan dunia, kemewahan dunia, kekuasaan dunia, kenikmatan dunia, sehingga mengakibatkan dia tidak punya sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Hatinya tidak fokus lagi kepada Bapaknya karena sudah terikat dengan dunia. Sebagai gereja pun kita dapat terhilang, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan tidak punya lagi hubungan yang harmonis dengan Bapa di surga. Ya, seperti yang saya katakan tadi, situasi pandemi corona saat ini itu di mana ibadah bersama-sama, kehidupan persekutuan di gereja belum bisa dilaksanakan. Itu membuat setiap kita jemaat Tuhan, orang percaya, bisa menjadi yang terhilang. Saudara, saya ingatkan, jangan sampai kita menjadi gereja yang terhilang di dalam dunia yang sebentar lagi akan hilang lenyap. Amin, saudara. Sekali lagi katakan kiri kanan saudara kepada saudara-saudara, anak-anak kita, jangan menjadi yang terhilang. Oke, kita lanjut, saudara. Pertanyaannya, mengapa orang percaya itu bisa terhilang? Jemaat itu bisa terhilang. Pertama, kita buka di dalam ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi si bungsu menuntut hak warisnya kepada ayahnya. Ya, dia lebih mengutamakan hak warisnya dibanding hidup dengan Bapa. Ya. Jadi pertama, kenapa gereja, orang percaya bisa terhilang? Karena gereja bisa terseret atau terhanyut di dalam kemewahan atau kekuasaan dunia. Harta adalah lambang daripada kekuasaan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja bisa terpukau kepada kebendaan, ya, dalam tanda kutip kebendaan. Itu berupa harta, kekayaan, kekuasaan yang merupakan sebenarnya hasil ciptaan Tuhan sendiri, ya. Dan kita lebih terpukau kepada hasil ciptaan Tuhan dibanding kepada Sang Penciptanya sendiri. Seperti si bungsu tadi, lebih terpukau dengan hak warisnya dibanding hidup dengan Sang Bapa sendiri. Dunia telah membujuk, ya, banyak orang percaya, sehingga mereka lebih memilih jalan yang lebih rendah daripada mereka bisa datang dan mengenal Bapa sebagai Sang Pencipta. Seberapa banyak orang percaya seperti itu, merendahkan dirinya, lebih percaya, lebih fokus kepada hasil ciptaan dibanding Penciptanya sendiri. Gereja hanya ingin mendengar cerita yang membuat mereka merasa baik, ya. Jemaat banyak datang dan pergi ibadah, tetapi tidak benar-benar ingin mengenal Tuhan. Mereka tidak sepenuhnya memahami apa artinya Tuhan. Tuhan hanya menjadi penonton di dalam kehidupan jemaat. Gereja tidak pernah benar-benar membangun hubungan intim dengan Tuhan. Seperti si bungsu, dia tidak merasakan keintiman dengan Bapa itu lebih daripada harta yang dia terima. Tetapi dia menganggap bahwa harta itu lebih daripada hubungannya dengan Bapa. Si bungsu, anak yang terhilang, meninggalkan Bapa dan lebih memilih untuk menikmati dunia. Saudara, Tuhan itu menciptakan gereja, saudara dan saya, sebenarnya untuk berbagi keintiman dengannya. Namun seberapa banyak dari orang percaya atau jemaat yang dipengaruhi oleh dunia supaya mereka melupakan
hubungan mereka dengan Bapa. Betapa menyedihkannya ini. Saat orang percaya begitu tertarik dengan ciptaan, tetapi tidak tertarik kepada penciptanya, yaitu pencipta kita semua, yaitu Bapa kita yang di sorga. Jadi yang pertama saudara, jangan, kalau saudara nggak ingin terhilang, jangan sampai saudara terseret dengan arus kemewahan dunia atau kekuasaan dunia. Amin. Itu yang pertama. Jangan seperti yang bungsu lebih mengutamakan harta daripada hubungan dengan Bapa. Yang kedua, ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan dengan cepat. Lalu 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayah keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi yang jawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Yang kedua, mengapa orang percaya bisa hilang? Mengapa jemaat bisa terhilang? Karena visinya telah berubah menjadi ambisi. Jadi visinya si sulung sebenarnya adalah sebagai pewaris Bapa. Dikatakan apa yang dipunyai Bapa juga akan menjadi milik kepunyaannya. Tetapi karena dia iri hati terhadap adiknya, maka visinya itu berubah menjadi ambisi. Dia ingin mendapat perhatian atau privilege yang lebih dari bapaknya, saudara. Gereja juga telah kehilangan visinya. Apa arti menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus? Mereka tidak mengikuti perintah dan kehendak Bapa. Gereja berusaha mencari celah untuk melakukan apa yang ada di dalam ambisi mereka pribadi lepas pribadi. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terkemuka, terkenal, terhebat, terkaya, terpandang di mata dunia. Dan tanpa disadari, mereka terhilang dari persekutuan dengan Bapa. Visi menjadi ambisi bisa membuat saudara terhilang, menjadi anak-anak yang terhilang. Hal ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan murid-murid Kristus sendiri, saudara. Matius 18 ayat 1. Dengan cepat, Matius 18 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ini dalam sekumpulan murid, mereka bertanya, siapakah yang terbesar? Siapakah yang paling hebat? Ya, di situ Tuhan hanya menjadi sarana untuk mendapatkan kebesaran dan popularitas. Jangan sampai, ya saudara, apa yang kita lakukan itu hanya membesarkan kebesaran kita dan popularitas kita, dan melupakan Allah yang besar yang sudah menciptakan kita. Saudara, kita harus mencontoh keledai. Tahu keledai, saudara? Keledai, ya, keledai yang ditunggangi oleh Yesus, ya, ketika Yesus sedang memasuki Yerusalem, ya. Saudara tahu ya, Yesus masuk Yerusalem naik keledai, ya. Tidak seperti biasanya, saudara, ketika keledai itu berjalannya ada hamparan dan lambaian daun palem dengan yang dilakukan dengan meriah. Orang melambai-lambaikan daun palem, mereka mengalaskan jubahnya di jalan-jalan menyambut kedatangannya, ya. Tetapi keledai itu tidak membuat dia lupa diri, ya, bahwa lambaian dan hamparan daun palem itu sebenarnya bukan ditujukan untuk dirinya, tetapi ditujukan kepada Tuhan yang berada di atas, yang menungganginya. Saudara, seharusnya sikap kita mencontoh keledai ini, saudara. Kita ini adalah Allah yang dipakai Tuhan. Saudara, Tuhanlah yang utama, yang harus mendapat kemuliaan. Tuhanlah yang mendapat pujian bagi setiap orang, bagi setiap kita. Amin, saudara. Bahwa saudara dipanggil untuk menyelamatkan yang hilang, dan bukan untuk menjadi yang terhilang di dalam dunia yang sedang hilang ini. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa gereja
menjadi bisa terhilang. Yang ketiga, ayat 32, demikian firman Tuhan. Kita, kata bapaknya, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita punya saudara yang kemudian sudah lama dia pergi, tahu-tahu dia muncul kembali, kita pasti bersuka cita, amin? Ya, tidak demikian dengan si sulung, ya. Kasih si sulung ini menjadi mudah, ya. Harusnya dia bersuka cita karena adiknya yang hilang telah kembali. Demikian juga dengan gereja saat ini, jemaat Tuhan saat ini, banyak yang kehilangan kasih. Dikatakan kasihnya menjadi pudar, kasihnya menjadi dingin, saudara. Bahkan ada istilah lu, gue, saudara. Karena apa? Karena kasihnya hilang. Mengapa kasihnya bisa hilang? Sebab gereja lebih berfokus pada dirinya sendiri. Gereja menjadi sibuk untuk memenuhi banyak keinginan dan kebutuhannya, sehingga melupakan panggilannya untuk juga harus mengasihi orang dan memperdulikan orang lain. Ketika gereja berfokus kepada diri sendiri, maka gereja akan mengabaikan jiwa-jiwa, bahkan cenderung membiarkan jiwa-jiwa itu terlantar dan binasa seperti domba-domba yang kehilangan induknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu hal prinsip yang membuat Allah itu begitu peduli berupaya mencari saudara dan saya adalah karena Dia itu tidak menganggap kita ini sebagai benda, sebagai barang atau serenda benda, ya. Allah itu memposisikan dirinya sebagai Allah yang mengasihi, sebagai Bapa yang peduli dan mencari setiap kita yang terhilang. Ia bagaikan sang gembala yang mencari seekor dombanya yang hilang, membiarkan 99-nya ekor yang lainnya. Ia juga sebagai seorang perempuan yang mencari dirhamnya yang hilang, tanpa memperdulikan berapa harga dan waktu yang harus dikorbankan, saudara. Kita mempunyai gembala yang agung. Dia mempunyai gembala yang punya style yang berbeda dengan gembala-gembala kebanyakan. Tidak ada kalkulasi untung dan rugi, tetapi rasa kasihnya yang menggerakkan dirinya untuk mencari domba-domba yang hilang, meskipun cuma satu. Amin. Itulah yang harus kita contoh dari sang gembala agung, ya. Kita harus punya kasih untuk mencari domba-domba yang hilang. Bagaimana pagi hari saudara dan saya sebagai domba-dombanya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kekayaan dan kepuasan yang sejati adalah ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan sang gembala agung kita, sang pencipta. Dalam diri gembala agung yang digambarkan sebagai Bapa, kita bisa menemukan semua yang kita cari dan inginkan. Kita mendapatkan dan memiliki Bapa, maka kita akan mendapatkan segalanya. Amin. Katakan amin. Pagi hari ini, mari setiap kita mau introspeksi. Di mana dengan kita, saudara dan saya sebagai domba-dombanya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kekayaan dan kepuasan yang sejati adalah ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan sang gembala agung. Dia adalah sang pencipta kita. Di dalam diri gembala agung yang digambarkan sebagai Bapa, kita menemukan semua yang kita cari dan kita inginkan. Mendapatkan dan memiliki Bapa, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pagi hari ini mari setiap kita mau introspeksi. Di manakah saudara dan saya berada? Di manakah posisi gereja berada? Posisi mana yang kita pilih? Mengasihi ciptaan atau mengasihi penciptanya? Jangan sampai kita terhilang, saudara, karena kita terseret dengan kemewahan atau kekuasaan dunia. Jangan sampai kita terhilang karena kita kehilangan visi yang semula visi kita untuk Bapa berubah menjadi ambisi pribadi kita. Jangan sampai kita terhilang karena kasih kita menjadi pudar, kasih kita menjadi dingin.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, gereja terhilang karena ingin mencari kepuasan pada hasil ciptaannya. Padahal semua itu sementara dan pasti berakhir. Cinta dan kasih Tuhan itu lebih dalam dari cinta manusia apa manapun. Jangan mencari kepuasan di luar Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah mendapatkan kasih yang lebih besar selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan selalu terbuka lebar menunggu saudara dan saya untuk membawa kita ke dalam suatu hubungan menjadi dewasa penuh dengan Sang Gembala Agung, Bapa kita, Pencipta kita, Tuhan kita. Katakan bersama-sama, amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tutup khotbah ini dengan sebuah refrain daripada lagu, dan biarlah ini bisa menjadi kekuatan yang baru bagi saudara dan saya. Demikian lagunya adalah Tuhan inilah hidupku. Kita pakai refrainnya saja ya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah membuat kami lebih mengerti akan rencana-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tidak mau menjadi anak-anak yang terhilang Bapa. Kami tidak mau terseret oleh kemewahan atau kekuasaan dunia, sehingga kami lupa dan fokus kepada-Mu. Kami tidak mau Tuhan visi kami untuk senantiasa melayani-Mu, menyembah-Mu menjadi motivasi, menjadi ambisi pribadi kami. Dan kami tidak mau Tuhan menjadi yang terhilang, karena kami kehilangan kasih, dan kasih kami menjadi dingin Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menaruh kasih-Mu itu memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi setiap orang-orang yang memerlukan Tuhan. Kami boleh mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhanku. Mari Bapa, Tuhan Yesus Kristus, pakai setiap kami pagi hari ini. Angkat tangan-Mu saudara, pakai setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai seluruh hidup kami, genapi seluruh rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama katakan amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari kita akhiri ibadah hari ini karena kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagunkan dan dipuji.
dan kami agungkan. Diagungkan dan dipuji. Mari Bapa datang kerajaan, jadilah kehendak. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, seluruh bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Penuhi kemuliaan Tuhan. Itulah rencana Tuhan bagi bumi ini. Amin saudara. Mari saudara, kami percaya, kita percaya semua, suatu waktu kita akan masuk masa 1000 tahun dan dipenuhi kemuliaan Tuhan bumi ini. Amin saudara. Saudara rindu masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jaga kekudusan saudara. Amin. Amin. Janganlah kita menjadi gereja yang terhilang, anak-anak yang terhilang. Katakan amin. Oke. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya percaya dan saya selalu berdoa untuk kesehatan bagi semua jemaat El Gibor. Amin. Dan saya juga minta pertolongan Tuhan untuk senantiasa memimpin setiap jemaat, membimbing setiap jemaat. Kadang-kadang karena di dalam kehidupan itu ada naik turunnya saudara. Jadi kita perlu pimpinan Bapak kita, ya. Kita perlu bimbingan Bapak kita supaya jalan kita yang kita lalui itu tidak salah dan kita tidak tersesat. Amin. Amin saudara. Oke, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saya sudah makin berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Bapa kami yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami agungkan dan kami muliakan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini untuk lawatan-Mu dan untuk jamahan Roh Kudus. Dan kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami Tuhan diberkati oleh jamahan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah saat ini terimalah Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat yang Kau kasihi, seperti biji mata-Mu sendiri. Menjaga Tuhan angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat. Kurilah masika baralah, kurilah baralah masika. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berserah kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai, memimpin saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara. Dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.